Pernahkah kamu merasa hidupmu terus-menerus diselimuti kesulitan? Segala yang kamu usahakan seakan berakhir sia-sia, padahal kamu sudah berdoa, sudah sholat, bahkan mungkin sudah menangis setiap malam. Tetapi tetap saja langit terasa tertutup, doa tak kunjung dijawab, rejeki seret, masalah datang silih berganti. Kalau itu yang kamu rasakan, mungkin ini bukan soal kurangnya usaha, bukan soal lemahnya doa, tapi mungkin ada dosa yang belum kau bersihkan. Hari ini aku akan bercerita tentang seseorang yang hidupnya dulu penuh gelap, penuh kerugian, penuh tangisan. Tapi semua berubah hanya karena satu amalan yang sering dianggap remeh. Tapi sebelumnya saya harap tonton kisah ini sampai selesai, supaya pesan moral dan hikmah dari cerita ini tidak terlewatkan. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Namanya sebut saja Sipulan. Usianya baru 39 tahun. Seorang pengusaha sukses di bidang properti. Di usia muda ia sudah memiliki segalanya. Mobil mewah, rumah 3 lantai, liburan ke luar negeri. Istrinya cantik, 2 anaknya yang lucu. Tampaknya hidupnya sempurna. Tapi yang orang tidak tahu adalah kesibukannya telah membuatnya lalai. Ia jarang sholat tepat waktu, jarang membaca Al-Quran, dan beristighfar hampir tak pernah. Ia mengira semua itu tak penting. Toh bisnisnya sudah lancar, hidupnya sudah berkecukupan, dan keluarganya sudah bahagia. Ia lupa bahwa kesuksesan dunia bukan jaminan ridho Allah. Hingga suatu hari langit mulai berubah. Secara tiba-tiba proyek besar yang ia tangani dihentikan. Investor utama mundur, ratusan juta lenyap begitu saja. Tak lama ia ditipu oleh orang yang sangat ia percayai, yaitu sahabatnya sendiri. Kerugian miliaran, rumah harus dijual, mobil diambil leasing. Dan di saat pikirannya kacau, ujian yang lebih besar datang. Anak bungsunya mengalami kecelakaan parah. Ia harus dioperasi, ia butuh dana ratusan juta rupiah. Sipulan berlari ke sana kemari, meminta tolong, meminjam uang, tapi tak ada yang benar-benar peduli. Teman yang dulu memuji kini menghilang. Ia bahkan sempat menjerit dalam sujudnya, "Ya Allah, kenapa Engkau timpakan semua ini padaku? Bukankah aku sudah sedekah? Bukankah aku pernah membantu orang lain?" Tapi hatinya sepi, langit pun tetap tertutup. Di suatu malam yang hujan deras, Sipulan masuk ke sebuah masjid kecil yang tak pernah ia singgahi sebelumnya. Masjid tua di pinggiran kota. Ia duduk di saf paling belakang. Kedinginan, basah, dan hancur hatinya. Tapi tiba-tiba seorang pria tua menghampirinya. Wajahnya bersih, penuh ketenangan. Dia hanya berkata lembut, "Anakku, kalau hidup terasa berat, jangan cari solusi kemana-mana dulu. Mungkin yang kau butuhkan adalah pengampunan dari Allah. Perbanyaklah istighfar, karena istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci." Dan Sipulan pun menunduk, air matanya mulai jatuh. Sejak malam itu Sipulan mulai berubah. Ia bangun di sepertiga malam, membaca istighfar sambil menangis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan sekedar ucapan, tapi istighfar yang lahir dari penyesalan. Ia mengulanginya ratusan kali, setiap pagi, setiap siang, setiap malam, sambil menyetir, sambil berdiri, dan di antrian bank juga dia selalu beristighfar. Ia terus-menerus memohon ampun kepada Allah. Dan pelan-pelan keajaiban pun mulai datang. Seorang sahabat lama menelepon, menawarkan pekerjaan freelance.
klinik tempat anaknya dirawat mengabarkan bahwa ada donatur yang menanggung 70% biaya operasi. Proyek kecil yang ia kerjakan mendadak viral di media sosial dan ia kembali mendapat klien baru. Ia tidak percaya semua itu datang bukan dari usaha yang keras, tapi dari hati yang bersih karena istighfar. Kini setahun setelah berlalu, si Fulan tidak lagi punya rumah 3 lantai. Mobilnya pun sederhana, tapi ia lebih bahagia, lebih tenang, lebih bersyukur. Setiap hari ia mengajak istrinya dan anak-anaknya untuk beristighfar bersama. Ia bangun di waktu subuh, bukan untuk mengejar klien, tapi mengejar ampunan. Dan ia berkata, "Dulu aku mengejar dunia, dan aku kehilangan segalanya. Kini aku mengejar ampunan Allah, dan aku mendapatkan segalanya kembali, bahkan lebih baik daripada itu." Saudaraku, hidup ini kadang seperti cuaca, kadang terang, kadang gelap. Tapi seberapa pekat pun malam, selalu ada fajar yang menanti kalau kau tahu cara memanggilnya. Dan salah satu cara itu adalah istighfar. Perbanyaklah istighfar hari ini, bukan hanya untuk menghapus dosa, tapi untuk membuka pintu-pintu langit yang tertutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesedihan dan kemudahan dari setiap kesempitan, serta memberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Jangan sampai kita menunggu semuanya hancur. Mulailah dari sekarang dengan satu kalimat lembut yang menggetarkan langit. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah luar biasa dari kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.